Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang nama aslinya itu Abram. Ketika dia mengalami ujian-ujian, kemudian dia mendapatkan perjanjian dari Tuhannya, maka Allah menggantinya, bukan mengganti, menambahkan satu huruf pada namanya, yakni huruf He. Kemudian namanya menjadi Abraham. Kalau Abram, arti harfiahnya menurut penjelasan dalam kitabnya ini ya, Abram itu dari dua kata. Abram artinya bapak bangsa Aram. Bangsa Aram. Aram itu apa? Aram itu kawasan di wilayah Mesopotamia, kalau sekarang Irak. Jadi hanya bapak bangsa satu kelompok. Tapi Abraham maknanya bapak segala bangsa. Dan kenapa diubah begitu? Karena nanti Abraham ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bangsa-bangsa ini nanti, ini ada kaitan dengan tokoh yang akan muncul dari sulbinya Abraham atau Ibrahim, yang nanti menjadi khataman nabiyyin, utusan bagi bangsa-bangsa. Itulah kenapa nanti kaum Yahudi, nah ini ada kaitan juga peristiwa besok itu. Kalau menurut Islam, berkat bagi bangsa-bangsa, yakni rahmatan lil alamin, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, itu keturunan siapa? Ismail. Kaum Yahudi mengatakan yang disembelih bukan Ismail, tapi siapa? Ishak. Karena mereka berkeinginan tokoh berkat bangsa-bangsa ini harus keturunan Ibrahim melalui Ishak, bukan melalui Ismail. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu jelas ya dikatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Nama Ismail dulu, baru kemudian Ishak. Itu di dalam surah, namanya surah Ibrahim. Allah Karim. Perhatikan tuh, nama surahnya surah Ibrahim. Disebutkan nama Ismail dan Ishak. Quran tuh gitu. Sementara di kitabnya kaum Yahudi, penyebutan itu sama, tapi susunannya yang berbeda. Bani Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Susunannya beda atau sama? Beda. Tapi orang yang disebut namanya sama atau beda? Sama. Kenapa urutannya berbeda? Karena di situ ada maksud bahwa berkat bangsa-bangsa khataman nabiyyin, menurut mereka harus lahir dari Nabi Ishak. Itulah sebabnya kaum Yahudi itu sulit menerima Nabi Muhammad SAW karena bukan keturunan Ishak. Di sini yang dimaksud keturunan Ishak dari garis bapak. Tapi sebetulnya ini bocoran. Ini bocoran. Nabi kita Muhammad SAW kalau dari garis bapak keturunan Nabi Ismail. Tapi kalau dari garis ibu keturunan Nabi Ishak. Sahabat baru tahu? Iya. Saya pernah bicara begini, banyak yang kaget. Karena ini hasil riset. Kalau hari garis bapak maksudnya dari apa itu patrilineal, ya, itu Nabi Ismail. Tapi dari garis ibu, dari neneknya itu bernama Salma binti Amr, istri dari Hashim, itu dari kalangan Bani Israel. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Namanya Salma binti Amr. Dari namanya aja kelihatan. Salma itu pakai huruf iya yang nggak ada titik, alif bengkong namanya. Itu tandanya itu nama asing, bukan asli Arab.
Sama seperti Musa, itu huruf ya nggak ada titik, nggak ada titik dua, berarti nama asing. Isa, huruf ya nggak ada titik, itu nama asing. Dan itu semuanya Bani Israel. Dari namanya kelihatan. Ini menunjukkan bahwa memang betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkah bagi bangsa-bangsa keturunan Ibrahim, baik dari jalur Nabi Ismail maupun dari jalur Nabi Ishak. Mudah-mudahan ini jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kehadiran. Oke, ada pertanyaan singkat pada. Ya, ini dulu ya, nanti nyambung ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta penjelasan yang tadi disampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu nama Roh beberapa kali disebutkan dengan kata ganti. Apakah itu yang kemudian mengambil makna bahwa Tuhan itu banyak menurut sebagian orang, sehingga ada Tuhan yang berwujud benda, ada Tuhan yang berwujud kekayaan, harta, dan anak, dan lain sebagainya, sehingga muncul kata-kata yang baru saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran kata-kata roh itu ada banyak makna. Terima kasih. Maksudnya kayak Asmaul Husna itu, bukan? Bukan. Jadi sebutan Tuhan Allah gitu. Itu kan tadi Ustaz sampaikan ada Roh, ada Ilah. Oh. Apakah itu bermakna bahwa bagi sebagian manusia Tuhan itu banyak, karena ada yang mengatakan anak itu bisa menjadi Tuhan, harta itu bisa menjadi Tuhan, dan lain sebagainya, termasuk kedudukan juga bisa dituhankan. Iya ya. Yang belakang, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya seorang guru. Begini, ada pendidikan di sekolah saat ini dengan salam itu Assalamualaikum, kemudian ada nama budaya dan sebagainya itu dididik kepada anak didik kita. Apakah itu termasuk toleransi? Kemudian yang kedua, yang sedang viral sekarang toleransi yaitu beribadah atau lain di masjid. Apakah itu salah satu tanda toleransi? Untuk penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abot ini jawabannya. Oke, saya jawab begini. Tidak ada kata di dalam Al-Quran itu tanpa makna yang spesifik. Semua kata yang dipakai dalam Al-Quran itu maknanya spesifik. Dan itu yang menjelaskan Quran sendiri. Nah begini ya, ini kita heran melihat Quran ini. Quran kita ini terdiri atas 114 surah ya. Surah pertama itu terjawab pada surah 114. Surah kedua terjawab dengan surah ke 113. Surah ketiga terjawab pada surah 112. Bagian awal, Quran bagian awal itu rincian semua. Bagian akhir itu kesimpulan semua. Suatu saat kita akan bahas. Saya ambil contoh kasus saja. Di bagian awal surah Al-Fatihah itu urutannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb muncul. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Arti harfiahnya, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dia yang disembah dan dia yang dimintai. Ini ayat dari surah Al-Fatihah. Ini nanti terjawab
disimpulkan pada bagian akhir di surah 114. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ilah itu Tuhan yang disembah dan Tuhan yang dimintai pertolongan. Itu ilah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Innani anallah la ilaha illa ana." Jadi kalau sudah Allah mengatakan innani, sesungguhnya aku, anallah adalah Allah, la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali ana, aku. Ini hak eksklusif Allah sebagai yang disembah dan dimintai. Nah, kenapa kok ada harta jadi Tuhan, jabatan jadi Tuhan? Karena Al-Quran juga menggunakan redaksi arbabam min dunillah. Arbab itu diambil dari kata rob, Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa itu? Apa? Para rabi Yahudi itu menjadi rob. Itu Taurat. Rabi itu ulama. Jadi mereka itu mengikuti ulama tanpa kritis, itu bisa jadi Tuhan. Sampean kalau ngikuti kiai, ngikuti saya tanpa kritis, sampean menuhankan kiai, menuhankan ustadz, menuhankan orang. Jadi harus hati-hati, jangan sampai sekedar percaya, harus kritis. Nah, itulah sebabnya memang tidak mudah, tapi tidak bisa berperan sebagai ilah, tapi sebagai Rob. Rob artinya Tuhan, tapi Tuhan yang selalu mengawasi, Tuhan yang selalu mendidik. Tapi kalau sudah bergantung pada selain Dia, kita menjadikan yang lain itu sebagai Rob juga, dan itu nggak boleh. Oke. Pertanyaan tadi yang saya katakan berat tadi jawabannya ini, karena ini disotik masalahnya. Saya ini banyak bergaul dengan para jenderal. Kalau saya menjawab tidak bijak, hati-hati, ya kan? Nah, begini prinsip Islam itu. Islam itu memandang hak itu hak, batil itu batil. Ya, masalahnya begini. Toleransi itu sederhana maknanya. Kita mengakui yang lain, tetapi tidak ikut campur dalam persoalan apa? Akidahnya. Mengakui yang lain dalam arti sebagai manusianya kita akui, tapi mengenai ajarannya Al-Quran itu sebagai yang final. Jadi kalau misalnya boleh nggak mengucapkan apa itu, namo buddhaya, ya, terus apa lagi? Om Santi Om, misalnya, boleh nggak? Kalau saya begini ya, bahasa Arab menyebutnya salam. Ya. Bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan itu artinya sama dengan bahasa Arab, yakni salam. Apa itu bahasa Ibraninya? Shalom. Bahasa Sanskrit ya, itu kalau bahasa Arabnya sama dengan salam, itu adalah santi. Makanya mereka ada Om Santi Om. Kalau saya ngomong begini, ini saya toleransi enggak? Toleransi. Ini saya hanya mengajarkan dalam arti menjelaskan, bukan dalam aspek ritual. Tapi kalau sudah saudara-saudara, saya ucapkan Om Santi Om, ini salah atau enggak? Nah, karena tidak bermaksud untuk mengajarkan, tapi dalam masih praktek ritual. Beda kan? Sama seperti begini. Misalnya, bisa berdiri ya. Misalnya begini.
Kalau saudara kita kaum Nasrani itu kalau sholat, kalau sembahyang demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kira-kira kalau saya begitu tadi itu, saya salah atau tidak? Loh, saya itu tadi ritual atau enggak tadi saya? Saya tadi bukan ritual, tapi saya memberikan contoh. Itu loh kalau saudara kita sembahyangnya itu di dalam tempat ibadah demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan saya ngasih contoh, bukan saya sedang ritual. Beda lagi kalau tiba-tiba saya di dalam masjid kemudian saya berdiri begini. Nah, itu kan saya ritual. Nah, tolong dibedakan itu. Mana yang pengajaran memberikan deskripsi dan mana yang sifatnya ritual. Kalau ritual nggak boleh. Tapi kalau memberikan contoh, pengajaran supaya tahu, oh iya, berarti beda maknanya. Gitu ya. Saya kira itu jawaban yang tegas, tuntas, tidak bias. Oke? Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Dan saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.